Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mendengar perkataan dari tetua Gui dan Liu, tetua keempat pun kemudian berkata, "Master Sekte, pengkhianat Jutang berada di alam kesempurnaan agung, alam Golden Core, dan memiliki Yuzang yang sangat aneh. Dan tetua ketiga berada di tahap tengah alam Golden Core. Jadi, jika dia menghadapi bahaya, dia pasti akan berada dalam bahaya. Mengapa Anda tidak membiarkan aku pergi dengan tetua ketiga? Bahkan jika kami tidak cocok, kami bisa melindungi diri kami sendiri." Tetua keempat bernama Wang Wei. Wei pun kemudian berkata di dalam hati, "Jiang Gui dan Liu Li, dua sampah yang tidak tahu berterima kasih ini, bahkan melupakan kebaikan kakak tertua mereka saat itu. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara melapor ke kakak tertua. Jika tidak, kakak tertua akan dalam bahaya." Dan kalau kita lihat dari ketiga percakapan mereka, sepertinya mereka bertiga memihak kepada si Jutang. Tetapi mereka bertiga nggak ada yang tahu kalau mereka bertiga sama-sama memihak pada Jutang. Namun gak lama setelah itu, tetua kelima yang bernama Sencong pun berkata, "Master Sekte, masalah ini terkait dengan masa depan Sekte Yuzhou. Meskipun aku yang paling lemah di sini, aku juga mengajukan petisi untuk pergi bersama dan melakukan yang terbaik untuk Sekte Tuzhou." Namun setelah itu, tetua Sen pun berkata di dalam hati, "Mereka telah melupakan kebaikan kakak tertua dan aku tidak akan pernah melupakannya. Begitu ada berita tentang kakak tertua, aku pasti akan membersihkan rumah bersama kakak." Kan udah Mimin bilang, kayaknya mereka berlima masih memihak pada Jutang, tapi nggak sadar kalau sama-sama memihak. Mendengar perkataan dari para tetua, Master Sekte Tuzhou pun tertawa dan berkata, "Aku sangat senang memiliki tetua yang setia seperti kalian di sekte." Mendengar itu, para tetua pun langsung berlutut dan berkata, "Aku bersedia mengabdikan diri untuk Sekte Tuzhou sampai aku mati." Namun di dalam hati mereka semua pun berkata, "Kau bilang aku masih setia. Jika aku menusuk dirimu dari belakang sekarang, kau mungkin akan terkejut." Gak lama, tetua Sang pun saat itu mendekati Master Sekte dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Aku duduk di sekte dengan Master Sekte. Tetua kedua berada di tahap akhir Golden Core, membuat kontrak dengan Yuzhang, dan yang lain ada di sisi terang. Dan tetua ketiga serta tetua keempat dan tetua kelima diam-diam menanyakan keberadaan mereka." Mendengar itu, Master Sekte pun setuju dengan perkataan dari tetua Sang. Di sisi lain, terlihatlah Yuzhang bersama dengan rekan-rekannya. Yuzhang saat itu berkata, "Setiap orang memiliki pemahaman tertentu. Jadi, izinkan aku memberikan tugas. Heng Hong dan Ancai, kalian berdua harus menemukan cara untuk menghubungi Sekte Tuzhou secara terbuka dan mendiskusikan masalah pertukaran sandera. Tujuan kalian bukan untuk bertukar sandera, tetapi untuk menemukan cara menahan beberapa master mereka. Apakah ada masalah?" Mendengar itu, Heng Hong pun langsung berkata, "Kepala sekte telah mengajariku teknik berpedang. Aku telah meningkat sedikit. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi untuk menahan mereka sangat mudah. Meskipun Ancai belum maju ke alam Golden Core, tapi aku bisa merasakan bahwa ambangnya telah tercapai. Jadi, Ancai pasti juga akan memenuhi kepercayaan pemimpin." Dan setelah itu, Yuzhang kembali berkata, "Lalu, Nona Siyu, aku ingin kau membantu dalam kegelapan."
Xiu yang mendengar itu pun langsung tersenyum. Dan kemudian Yuzhang melanjutkan perkataannya pada Jutang. Kakak, bagaimana kalau kita memilih hari negosiasi sebagai hari kita menyusup ke Sekte Tuzao? Jutang yang mendengar itu pun berkata, lakukan saja sesuai keinginanmu. Namun di sisi lain, Xiu pun saat itu berkata di dalam hati dengan wajah cantiknya, Yuzhang belum terlalu tua, tetapi pidatonya memiliki momentum tertentu. Pria kecil ini sangat sulit untuk dilihat. Dan setelah itu, Yuzhang pun menyudahi perkataannya dengan berkata, itu saja untuk hari ini. Aku di sini untuk mengucapkan terima kasih atas nama muridku dan tolong aku untuk menyelamatkan Jian. Yuzhang pun saat itu meminta Nona Xiu untuk tetap tinggal sementara. Mendengar itu, Xiu pun berkata, apakah ada masalah kepala Yu? Yuzhang pun berkata, bisakah aku berbicara di sebelah kolam kecil lembah di malam hari? Xiu yang mendengar itu pun jadi curiga dan berkata di dalam hati, kenapa Yuzhang membiarkanku tetap tinggal? Aku pikir matanya tidak benar. Apakah dia punya rencana lain untukku? Tapi melihat raut wajah dari kakak tertua, sepertinya dia tidak khawatir. Jadi, aku akan lihat apa yang Yuzhang pikirkan. Tapi jika dia berani melakukan sesuatu yang di luar batas, aku tidak akan memberinya ampunan. Namun gak lama, Jutang berkata, karena kepala Yu menahan si Xiu, maka ikutlah padanya. Namun, jangan tinggal kepada Yuzhang lebih lama. Adikku belum terlalu tua. Jika tidak kembali sebelum tengah malam, aku sebagai kakaknya akan sangat khawatir. Mendengar itu, Yuzhang pun berkata, kakak, jangan khawatir. Adikmu adalah adikku. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada adik perempuan kita, aku sebagai adikmu tidak akan pernah melepaskan orang itu. Xiu yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, pria kecil ini benar-benar bisa mengambil keuntungan. Menurut perbedaan antara manusia, bahkan usahaku udah cukup untuk disebut sebagai neneknya. Dan kemudian Xiu pun berkata pada Yuzhang, kalau begitu, terima kasih kepala Yu karena mengkhawatirkan adik perempuan ini. Saat malam tiba, terlihatlah Yuzhang yang saat itu sedang berbaring di atas rerumputan sambil memegang teknik sihir yang ada di tangannya. Dan ternyata itu adalah dua aura 5 elemen yang diberikan oleh Jutang sebelumnya. Yuzhang yang memegang itu pun berkata di dalam hati, ada dua aura 5 elemen yang diperlukan untuk menembus alam Golden Core dari Dao Surgawi. Dan aku tidak tahu apakah Jutang masih memilikinya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku sendiri. Namun gak lama setelah Yuzhang mengatakan hal itu, datanglah Xiu ke sana. Dan melihat kehadiran dari Xiu, Yuzhang pun terlihat sangat senang banget dan kemudian berkata, apa yang kamu lakukan dengan berdiri di sana? Ayo duduk di sini, masih ada ruang di sebelahku. Mendengar itu, Xiu pun kaget dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yuzhang? Yuzhang pun kemudian berkata, kakak tertuamu ada di sini pada siang hari. Jadi, aku sedikit malu untuk bertanya, apakah kau masih memiliki aura 5 elemen? Uang bukan masalah untukku. Mendengar itu, Xiu pun berkata, apakah kepala Yuzhang berpikir bahwa aura 5 elemen adalah harta yang bisa dibeli dengan uang? Bahkan jika aku tidak kekurangan batu roh, kepala Yuzhang, aura 5 elemen juga merupakan hal yang langka. Bahkan itu harusnya nggak bisa dibeli dengan harga semahal apapun. Itu adalah dua hal yang diberikan oleh kakak tertua padamu dan itu adalah kebetulan.
jadi tidak ada lagi. Setelah Xiu mengatakan hal itu, Xiu pun saat itu berkata di dalam hati, Yu Zhang sangat menghargai aura 5 elemen. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan latihan yang dia lakukan? Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan pesonaku padanya dan mencoba merayunya dengan pesona itu. Dan saat itu, Xiu pun meminta Yu Zhang untuk menatap matanya, dan Yu Zhang pun langsung melakukannya. Xiu pun saat itu menggunakan pesonanya pada Yu Zhang sambil berkata, apakah aku cantik? Yu Zhang yang terkena kekuatan dari Xiu itu pun berkata, cantik? Kau sangat cantik. Namun tiba-tiba datanglah sistem yang berkata, terdeteksi bahwa host telah mengalami serangan mental dan ilusi telah dipecahkan untuk host. Dan karena itu, Yu Zhang pun saat itu kembali tersadar. Namun di sisi lain, Xiu pun saat itu bertanya pada Yu Zhang apa yang ingin Yu Zhang lakukan dan rencana apa yang dia miliki. Yu Zhang yang udah sadar itu pun berkata di dalam hati, aku nggak menyangka Xiu tiba-tiba menggunakan pesona padaku, dan aku benar-benar nggak sengaja terkena pesona itu. Yu Zhang pun saat itu berpura-pura terkena pesona dari Xiu dan kemudian berkata, Nona Xiu adalah dewiku, aku ingin berada di sisimu. Namun Xiu yang mendengar itu pun berkata, katakan saja padaku rahasia di hatimu dan akan aku berikan padamu apa yang kau inginkan. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, jadi dia melakukan itu untuk menyelidiki rahasiaku. Mungkinkah dia menemukan rahasia sistem? Seharusnya itu tidak mungkin. Jadi aku harus menutup mulutku dulu. Sekarang kita berada di krisis kerjasama dengan Jutang. Jadi aku harus mengamatinya. Jika benar-benar menemukan keberadaan sistem, belum terlambat bagiku untuk menutup mulutnya. Setelah Yu Zhang memikirkan hal itu, Yu Zhang pun berkata, tidak, aku hanya ingin mencium dewiku. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya. Mendengar itu, Xiu pun kaget dan berkata di dalam hati, pria di seluruh dunia sama saja, hanya kakak tertua yang merupakan pria sejati. Lupakan saja, akan kubiarkan kau mendapat apa yang kau inginkan. Dan setelah itu, Xiu pun berkata, tapi Yu Zhang harus menepati janjinya. Yu Zhang pun saat itu berkata bahwa dirinya akan menepati janji itu. Dan momen romantis pun saat itu terjadi di sini. Setelah kejadian romantis yang bahkan menggemparkan viewers Mimin, tiba-tiba Xiu pun melompat ke belakang dan berkata, kepala Yu Zhang, kenapa kau menggodaku seperti ini? Kau telah menindasku. Xiu yang kaget itu pun berkata di dalam hati, kenapa itu mungkin? Dia seharusnya masih berada di dalam kendaliku. Apakah dia telah terbebas dari pesonaku? Di sisi lain, setelah Yu Zhang mendapat apa yang dia mau, Yu Zhang pun berkata di dalam hati, sepertinya aku harus berpura-pura dulu dan gak bisa mengakuinya. Itu bisa membuat aku terbunuh. Namun tiba-tiba Yu Zhang pun berkata, apa yang terjadi barusan? Seolah dirinya sama sekali nggak mengingat semuanya. Padahal itu cuma sandiwara dari Yu Zhang. Namun di sisi lain, terlihatlah para tetua dari sekte Tuzao. Saat itu, Liu pun berkata, tetua, menurutmu di mana kemungkinan besar pengkhianat Jutang berada? Mendengar itu, Tetua Wei pun berkata di dalam hati, meskipun aku belum banyak berhubungan dengan kakak tertua dalam beberapa tahun, orang bodoh manapun pasti akan tahu kalau dia berada di Banzhangpo. Apakah itu perlu ditanya? Tapi setelah beberapa saat, aku harus menemukan cara untuk meninggalkan mereka dan kemudian pergi ke Banzhangpo untuk mencari kakak tertua dan mengambil tindakan pencegahan.
Dan setelah itu, Tetua Wei pun berkata, ada begitu banyak orang di sini, aku tidak tahu di mana mereka bisa ditemukan. Mendengar itu, Tetua Seng pun berkata, kenapa kita tidak mencari keberadaan Jutang secara terpisah? Dan bagaimana kalau bertemu lagi setelah kita menemukan jejaknya? Mendengar itu, Tetua Liu pun berkata di dalam hati, aku masih ingin menyelinap pergi dan menemukan kakak tertua sendiri. Mereka berdua benar-benar memberiku kesempatan yang bagus. Dan setelah itu, Tetua Liu pun berkata, Tetua kelima memang benar. Kenapa kita tidak menyebar dan bertanya secara terpisah dan menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubung kita sebagai berita. Dan setelah itu, mereka pun langsung berpencar. Tetua Liu pun saat itu berkata di dalam hati, kalian cari saja dan kalian akan menemukan hantu. Kakak tertua ada di Banzangpo. Ketika saatnya tiba, kakak tertua dan aku akan menangkap kalian semua. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan tetap mengambil jalan memutar agar tidak ketahuan oleh pihak lain. Di sisi lain, Wei juga berkata, Sekte Tuzao tidak akan bisa memusnahkan kakak. Aku akan mempercepat pergerakanku. Dan di sisi lain, Tetua Seng pun juga berkata, mereka berdua sangat pintar. Jika aku mengatakan kita harus berpisah, mereka akan berpisah. Mereka pasti tidak tahu bahwa tujuanku sebenarnya adalah untuk berkomunikasi dengan kakak tertua. Kakak tertua, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu dan aku sangat merindukanmu. Xin pun kemudian berpindah ke Banzangpo yang saat itu terlihatlah hari sudah mulai petang. Dan mereka bertiga pun bertemu di tempat yang sama dengan wajah yang sepertinya sangat terkejut. Saat itu, Tetua Liu pun berkata, ini sebuah kebetulan. Mereka berdua pun saat itu tertawa dan mengatakan hal yang sama. Namun jauh di dalam hati Tetua Liu pun saat itu kaget dan berkata di dalam hati, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa bertemu lagi di sini? Ini sungguh sial. Bagaimana aku akan berkomunikasi dengan kakak? Tapi aku harus melakukan ini secepat mungkin. Di sisi lain, Tetua Wei juga berkata, ini merepotkan. Aku tidak akan bisa berkomunikasi dengan kakak jika begini. Tetua Seng juga berkata, aku tidak peduli apapun, aku akan segera pergi ke tempat kakak tertua. Dan gak lama setelah itu, datanglah Jutang tepat di belakang mereka yang berkata, tanpa diduga, setelah bertahun-tahun mereka bertiga datang sampai ke sini. Sekarang aku ada di sini. Aku masih harus melihat mereka karena sejujurnya aku sangat merindukan masa lalu bersama mereka. Dan setelah itu, Jutang pun muncul di hadapan mereka sambil berkata, waktu telah berlalu. Aku tidak bisa melihat kalian semua selama ratusan tahun. Liu, Wei, dan juga Seng. Aku sangat senang kalian semua telah masuk ke ranah Jindan. Mendengar itu, mereka pun kaget banget dan berkata di dalam hati, kakak tertua ada di sini. Mereka pun terus melanjutkan akting mereka dan berusaha menangkap Jutang sebagai kepura-puraan mereka agar mereka tunggak ketahuan telah mengkhianati sekte. Namun saat itu, Tetua Seng hanya terdiam melihat kedua tertua yang ada di depannya. Melihat tiga tetua yang saat itu rebutan maju di depannya, Jutang yang melihat itu pun berkata di dalam hati, meskipun mereka terlihat mengancam, aku tidak merasakan niat membunuh. Mereka bertiga masih sama seperti sebelumnya dan masih seperti sekelompok aktor. Jutang di sini udah tahu kalau mereka bertiga sebenarnya memihak pada dirinya. Dan tiba-tiba tepat di belakang Liu dan Wei, terlihatlah Seng yang saat itu menusukkan kedua pedangnya kepada mereka sambil
sambil berkata, "Kakak tertua, pergilah dari sini. Mereka tidak tahu berterima kasih dan ingin menyakiti kakak tertua. Aku Sencong bukan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada dirimu. Jadi aku akan menghentikan mereka." Di sisi lain, Sin pun kemudian kembali menampilkan Yuzhang yang saat itu sedang memonyongkan bibirnya. Melihat itu, Xiu pun berkata, "Yuzhang, kau seorang master sekte. Bagaimana mungkin kau begitu tidak tahu malu?" Yuzhang yang mendengar itu pun berkata, "Apa? Aku tidak mengerti apa yang Nona Xiu katakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi." Dan saat itu Yuzhang juga berkata di dalam hati, "Aku nggak bisa mengakuinya karena jika itu terjadi aku pasti akan mati." Xiu yang mendengar itu pun sampai membuat pipinya memerah, dan kemudian Xiu pun berkata di dalam hati, "Jika aku terus terjerat dengan masalah ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Lupakan saja. Lebih baik aku kembali dan melapor kepada kakak tertua, dan biarkan kakak tertua yang memutuskan untukku sisanya." Dan setelah itu, Xiu pun bangkit dan berkata kepada Yuzhang, "Jika kepala Yuzhang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, maka aku akan pergi dulu." Mendengar itu, Yuzhang pun langsung mencoba untuk menghentikan Xiu sambil berkata, "Tunggu sebentar Nona Xiu, aku sebenarnya ingin bertanya padamu apa yang kau ketahui tentang sekte Mystical Sword." Mendengar itu, Xiu pun kaget dan bertanya, kenapa kepala sekte Yuzhang dan sekte Mystical Sword memiliki permusuhan. "Bahkan aku juga tahu, sekte Tuzhou melawanmu karena permintaan dari sekte Mystical Sword yang menargetkan dirimu. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu kebencian mendalam seperti apa di antara kalian berdua, sehingga sekte Mystical Sword ingin menyingkirkan dirimu." Yuzhang yang mendengar itu pun berkata, "Kebencian yang mendalam apa? Kebencian telah hilang. Tapi baiklah, aku akan memberitahumu. Guruku yang sudah mati itu ada di tangan sekte Mystical Sword." Dan setelah mengatakan itu, Yuzhang pun kembali berkata di dalam hati, "Meskipun aku tidak tahu banyak tentang perubahan di sekte Tuzhou saat itu, aku kira ada bayangan sekte Mystical Sword di dalamnya. Jutang pasti diam-diam menyelidiki sekte Mystical Sword. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendapatkan berita tentang sekte Mystical Sword dari mereka." Mendengar itu, Xiu pun kemudian berkata, "Ternyata masih ada rahasia-rahasia di sini. Karena kepala sekte Yuzhang ingin mengetahui berita tentang sekte Mystical Sword, maka tidak apa-apa aku memberitahumu. Berdasarkan penyelidikan tahun-tahun ini, sekte Mystical Sword memiliki 3 master di alam Nestian Soul. Salah satunya dalam pengasingan, yang lain menghilang 50 tahun, dan yang satu adalah Tetua Wang yang merawat sekte Mystical Sword. Jika gurumu benar-benar mati di tangan sekte Mystical Sword, itu pasti karena Tetua Wang." Mendengar itu, Yuzhang pun berkata, "Tetua Wang, apakah dia kultivator termuda di alam Nestian Soul? Aku juga tahu tentang dia." Xiu pun kemudian jelasin, menghadapi raksasa seperti sekte Mystical Sword, berarti kepala Yuzhang berpikir untuk membalas dendam. "Aku hanya tidak tahu apakah kau melakukan itu karena tidak tahu batasan kekuatanmu atau karena kau memang pahlawan sejati." Yuzhang yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Tapi generasi kultivator pedangku harus membunuh seseorang dalam 10 langkah dan tidak pernah berhenti 1000 mil. Artinya pinggangku tidak cukup kuat sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuh sekte Mystical Sword sejak lama." Xiu yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hati, "Terkadang orang ini terlihat seperti penguasa pengkhianat, terkadang seperti roh jahat yang sangat aneh, dan sekarang dia adalah kultivator pedang yang sangat mengerikan.
Yuzang, yang mana kamu sebenarnya? Aku benar-benar tidak bisa melihat sosok aslimu. Namun gak lama, datanglah Ancai ke sana. Ancai pun saat itu langsung memberikan hormat. Melihat keberadaan dari Ancai, Yuzang pun langsung bertanya apakah ada kemajuan. Ancai pun saat itu menjawab, tentu kepala sekte. Kami telah terhubung dengan tetua kedua sekte Tuzhou, dan kami awal-awalnya setuju untuk bernegosiasi di Lianhuan dalam 3 hari. Heng Hong juga sedang berbicara dengan mereka tentang beberapa detail negosiasi, dan terserah kepala sekte untuk melihat apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Mendengar itu, Yuzang pun berkata, "Aku tidak khawatir tentang penanganan urusanmu. Kau dapat memutuskan itu sendiri dan gak perlu menggangguku." Kemudian, Yuzang pun kembali mengalihkan pandangannya pada Xiu dan berkata, "Nona Xiu juga sudah mendengarnya dan sekarang sudah larut. Jadi aku harap Nona akan memberitahu kakak ketika kembali bahwa kita akan bertindak dalam 3 hari. Aku harap kau tidak akan absen jika saatnya tiba." Mendengar itu, Xiu pun langsung memberi hormat dan berkata, "Jangan khawatir Kepala Yu, aku pasti akan menyampaikan pesan ini dan aku akan segera pergi dari sini." Xiu pun kemudian pergi dari tempat itu. Dan ketika giliran Ancai yang ingin pergi, Yuzang pun malah menahannya, yang membuat Ancai saat itu sampai kebingungan. Yuzang pun kemudian berkata, Ancai seharusnya akan menerobos ke alam Jindan. Ancai pun saat itu memberikan hormat dan berkata, "Dengan Golden Core yang dihadiahkan oleh pemimpin sekte terakhir, aku sudah merasa bahwa aku hampir menerobos." Dan pada saat itu, Ancai juga akan menyumbangkan lebih banyak kekuatan untuk kepala Yuzang. Yuzang yang mendengar itu pun mengulurkan tangannya sambil berkata, "Aku bilang, kenapa kau tiba-tiba berlutut lagi? Aku tidak punya banyak aturan di sini. Alasan utama membiarkanmu tinggal adalah untuk memberitahu bahwa jika kau belum menerobos saat ini, aku akan mencapaimu untuk menerobos bulan depan." Dan setelah mengatakan hal itu, Yuzang pun tersenyum dan berkata di dalam hati, "Lagi pula, sekte Tuzhou juga merupakan sekte menema di Prefektur Yongjing. Mereka pasti memiliki pil untuk menerobos ke alam Jindan. Aku kekurangan orang yang sangat kuat sekarang." Mendengar itu, Ancai pun menjadi terharu dan berkata, "Bagaimana Ancai bisa begitu menarik perhatian tetua sekte? Ancai nggak boleh berani melupakan kebaikan dari Master Yuzang." Yuzang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, bekerjalah lebih keras. Lakukan semuanya dengan baik dan aku pasti akan membantumu mencapai kejayaan. Aku nggak punya rahasia kepada murid-muridku yang setia." Dan setelah itu, Yuzang pun meninggalkan tempat itu. Tepat setelah Yuzang pergi dari tempat itu, Ancai pun jadi makin kagum sama Yuzang dan berkata di dalam hati, "Kepala sekte sangat baik. Dia masih ingin membantuku mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tapi sepertinya dia nggak mungkin tertarik pada diriku ini. Identitasku dengan kepala seperti awan dan lumpur. Bagaimana aku layak untuk berada di sisinya? Bahkan jika kepala sekte tidak memberiku gelar, aku akan tetap melayaninya seumur hidupku." Melihat tetua Seng yang saat itu udah jujur, Liu pun berkata, "Aku sudah merasakan ada yang salah denganmu, kakak tertua. Aku juga akan menghentikan dirinya." Mendengar itu, Wei juga kaget dan berkata, "Dasar orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang aku nggak akan menahan diri untuk menunjukkan kakimu. Kakak tertua harus hati-hati." Namun, Seng pun saat itu melindungi Jutang dan berkata, "Kakak tertua, sekte Tuzhou sudah tahu bahwa kau bekerja sama dengan Yuzang dan ingin melawanmu. Aku datang ke sini untuk melaporkan padamu. Kakak tertua harus pergi dan aku akan menghentikan mereka."
Mendengar itu, mereka berdua pun jadi kaget dan berkata agar Jutang tidak mendengarkan perkataan dari Sheng dan menganggap bahwa Jutang akan menyakiti dirinya juga. Dan setelah dipikir-pikir, mereka pun baru sadar kalau mereka bertiga ternyata memang memihak pada Jutang. Dan setelah itu, Jutang pun tertawa sambil berkata di dalam hati, dalam situasi ini, mereka masih dapat menemukan cara untuk melapor padaku. Tidak sia-sia bagiku untuk mengajari mereka dan memperlakukan mereka seperti dulu. Jutang pun kemudian berkata, kalian masih sama seperti sebelumnya, lugu dan agak bego. Mendengar itu, mereka bertiga pun kaget banget dan berkata, kalian di sini juga untuk melapor kepada kakak tertua. Mendengar itu, yang lain pun berkata, aku selalu setia kepada kakak tertua. Dan mereka pun bertiga saat itu saling terpelongo, menyadari bahwa tujuan mereka bertiga itu sama. Jutang pun kemudian maju dan berkata, aku senang bahwa kalian memiliki niat ini. Mendengar itu, Sheng pun jelasin bahwa sekte Tuzhou sedang mengincar Jutang dan Gong Yue sebagai master sekte akan segera menyerang Jutang. Mereka pun saat itu nyaranin Jutang untuk kembali ke Lazy bersama. Namun mendengar itu, Jutang pun berkata, tiga saudaraku, kami telah resmi bekerja sama dengan Nine Sword Mountain. Kali ini adalah waktu terbaik bagi kakakmu ini untuk membalaskan dendamnya. Jadi kami gak akan kabur lagi. Gak lama, datanglah Xiu ke sana yang menyampaikan semua informasi. Jutang pun berkata, Yuzhang sudah membuat pengaturan dengan sangat mengerikan. Xiu yang mendengar itu pun jelasin, itu benar kakak. Mereka bahkan telah melakukan kontrak dengan sekte Tuzhou dan Yuzhang memintaku untuk melaporkan bahwa mereka secara resmi memulai operasi dalam 3 hari. Mendengar itu, Jutang pun berkata kepada para tetua yang ada di sana, jadi kalian tahu itu, kali ini Gong Yue dan Shang akan mati di tanganku bagaimanapun caranya. Mendengar itu, Wei pun berkata, kakak, bukan aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak terlalu percaya pada kekuatan Nine Sword Mountain. Apakah dia benar-benar bisa diandalkan? Kepala Nine Sword Mountain adalah Yuzhang. Bahkan dirinya saat ini hanya berada di alam True Yuan. Apakah dia benar-benar mampu? Mendengar itu, Jutang pun berkata, jadi aku harap kalian akan terus tinggal di sekte Tuzhou dan menciptakan peluang bagi kami. Dan karena itu, kalian harus kembali dan kami akan datang menyerbu ke sekte dalam 3 hari. Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung mematuhi perkataan dari Jutang dan berkata, baiklah kalau begitu, ketiga saudaramu ini akan melakukan apa yang diinginkan kakak tertua dan membantu kakak untuk membunuh master sekte Gong Yue serta tetua Shang. Singkat cerita, rencana operasi pun saat itu sedang dilancarkan. Terlihatlah Yuzhang dan Jutang saat itu sedang menaiki kendaraannya, di mana di belakang mereka itu terdapat pasukan mereka. Di sini, Yuzhang berkata dengan serius, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Aku harap kalian semua berhati-hati. Aku juga berharap pada semuanya. Apapun yang terjadi, lakukan segala cara untuk menyelamatkan hidup kalian masing-masing. Aku memohon. Mendengar itu, seluruh pasukan Yuzhang pun berkata bahwa mereka juga akan berjuang sampai mati untuk sekte Nine Sword Mountain. Melihat kata-kata Yuzhang yang berhasil membangkitkan semangat rekannya, Jutang pun saat itu berkata, meskipun Yuzhang tidak terlalu tua, tetapi keberanian seperti itu sangat langka. Jika dia tidak takut mati di waktu muda, dia pasti akan mendapat tempat prefektur Yongjing di masa depan. Dan setelah itu, Yuzhang pun berkata kepada Jutang, kakak, saat kita sampai di sekte Tuzhou, aku akan mengandalkan dirimu. Jutang juga berkata, jangan khawatir adik,
Sekte Tuzao diciptakan olehku dan ada banyak rahasia di dalamnya yang bahkan tidak diketahui oleh publik. Dan setelah itu, Yuzhang dan Jutang pun langsung melesat melebihi kecepatan yang lain yang membuat yang lain pun saat itu langsung mengatur rencana yang lain. Dan kemudian mereka semua pun pergi ke kolam teratai. Di sisi lain, terlihatlah Yuzhang dan Jutang yang saat itu sedang sampai di suatu tempat. Melihat tempat yang ada di depannya, Yuzhang pun berkata di dalam hati, permukaan di sini terlihat biasa-biasa aja. Harusnya ada formasi untuk menutupi jejaknya. Namun Jutang saat itu membuka formasi dan meminta Yuzhang untuk mengikutinya. Mereka pun saat itu memasuki sebuah gua yang terdapat meja batu di sana. Jutang pun berkata, setelah bertahun-tahun tidak banyak yang berubah di sini. Ini dulu gua kami, tapi itu masa lalu yang sudah melampaui 100 tahun. Melihat Jutang yang saat itu sepertinya sangat penyayang, Yuzhang pun berkata, sepertinya dia orang yang sangat penyayang. Dengan orang seperti itu, kita akan selalu menjadi teman. Dan setelah itu, Jutang pun sampai di depan formasi yang sangat besar di sana. Jutang pun kemudian berkata, naiklah dari sini. Ini adalah area inti Sekte Tuzao. Tetapi ada banyak pertigaan di jalan rahasia. Kau harus mengikutinya dengan cermat dan jangan sampai tersesat. Yuzhang yang mendengar itu pun jadi keringat dingin dan berkata di dalam hati, kau bisa masuk jauh ke dalam base camp musuh tanpa melalui lika-liku. Benar-benar tidak ada musuh yang lebih menakutkan daripada mantan teman sendiri. Dan setelah itu, mereka pun memasuki tempat itu. Yuzhang pun saat itu berkata, kakak, apakah kamu tahu di mana Jiang mungkin dikurung? Akan lebih baik jika tahu. Kita dapat menghemat banyak waktu. Mendengar itu, Jutang pun berkata, jika tebakanku benar, dia seharusnya dikurung di penjara bawah tanah. Shin pun kemudian berpindah ke Sekte Tuzao. Terlihatlah Master Sekte Tuzao yang menyampaikan sesuatu kepada dua tetua yang tersisa. Hari ini adalah hari untuk bernegosiasi dengan Yuzhang. Sekarang tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima belum kembali. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang cara menghadapi mereka? Mendengar itu, tetua kedua yang bernama Gui pun berkata, Master Sekte, aku telah berhubungan dengan mereka sepanjang waktu. Aku pikir negosiasi kali ini harus terus dilakukan olehku. Namun di dalam hati tetua Gui pun berkata, kali ini negosiasi kolam teratai, kakak tertua juga pasti akan pergi. Dan saat itu aku akan langsung menemui kakak tertua. Aku tidak ingin lagi tertinggal di tempat ini. Mendengar itu, tetua sang pun berkata bahwa dirinya tidak setuju dengan pernyataan tetua kedua. Mendengar kalau tetua sang tidak setuju, tetua Gui pun bertanya apa maksud dari tetua sang. Dan di dalam hatinya tetua Gui pun berkata, kupikir aku bersembunyi dengan baik. Mungkinkah dia tahu niatku? Dan setelah itu tetua sang pun berkata, sekarang gak ada orang cukup di sekte ini. Jadi menurutnya yang paling cocok adalah dirinya yang pergi. Dan tetua kedua bertanggung jawab atas sekte. Namun aku ingin bertanya kepada tetua kedua, apa pendapatmu tentang keputusanku? Tetua Gui pun saat itu tersenyum dan berkata, kau adalah tetua agung sekte Tuzao yang berada di bawah satu orang lebih dari 10.000 orang. Aku nggak mungkin berani membantah perkataanmu. Jadi apa yang kau katakan itu udah pasti benar. Mendengar itu, Master Sekte Tuzao pun berkata, baiklah, sekarang musuh sudah dekat. Bagaimana kita bisa tidak stabil secara internal? Namun gak lama setelah itu, ketiga tetua sebelumnya pun kembali menemui Master Sekte. Melihat mereka yang saat itu kembali, Master Sekte pun langsung bertanya, kalian udah kembali? Apakah kalian udah mengetahui keberadaan pengkhianat si Jutang?
Mendengar itu, Tetua Liu pun berkata, "Lapor kepada Master Sekte, kami telah mengetahui tentang Jutang. Baru hari ini, Yuzhang dan yang lain sedang bernegosiasi denganku di kolam teratai. Dan Jutang diam-diam menanggapi, berniat untuk membiarkan Sekte Tuzauku memasuki jebakan yang mereka bangun." Mendengar itu, Master Sekte pun berkata, "Itu pemikiran yang sangat kejam. Tapi untungnya ada tetua yang setia di Sekte Tuzauku. Kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa." Mendengar itu, Tetua Sang pun berkata, "Master Sekte, kenapa kita tidak menggunakan trik dan menangkap semuanya sekaligus?" Mendengar perkataan dari Tetua Sang, Master Sekte Tuzau pun berkata, "Apa yang Tetua pertama katakan itu memang benar, dan aku memiliki niat yang sama seperti itu. Jadi rencanaku, Tetua ketiga, Tetua keempat, dan Tetua kelima beserta aku akan memimpin elit di Sekte menuju kolam teratai. Sedangkan Tetua Agung Sang dan Tetua kedua akan duduk diam di Sekte." Mendengar itu, seluruh tertua pun mengikuti perintah dari Master Sekte. Dan setelah itu, Master Sekte bersama 3 tetua itu pun berangkat menuju kolam teratai tempat Yuzhang ingin bernegosiasi. Yuzhang pun saat itu berkata, "Jadi tidak perlu membawa banyak orang jika kita ingin melakukan negosiasi. Tapi aku khawatir akan terjadi kecelakaan di pihak kolam teratai." Mendengar itu, Jutang pun berkata, "Jangan khawatirkan hal itu, adik. Aku mempunyai koneksi di dalam Sekte Tuzau." Mendengar itu, Yuzhang pun senang dan berkata, "Aku nggak menyangka kakak ternyata memiliki kartu as tersembunyi seperti itu." Dan setelah itu, Yuzhang berkata di dalam hati, "Aku tidak yakin rencana apalagi yang Jutang miliki. Mulai sekarang, aku harus lebih waspada untuk bekerja sama dengannya." Dan setelah itu, Jutang pun kembali berkata pada Yuzhang, "Sekarang, elit Sekte Tuzau sudah pergi. Ada penjara bawah tanah di sana. Jadi, ikuti aku." Di sisi lain, terlihatlah Jiang yang saat itu masih di penjara menunggu kedatangan dari masternya. Lelaki sebelumnya pun kemudian berkata, "Apakah kau masih berpikir gurumu akan menyelamatkanmu? Aku pikir dia pasti lagi enak-enakan bermain-main saat ini." Jiang yang mendengar itu pun jadi marah dan berkata, "Kau nggak boleh berbicara seperti itu tentang guruku. Guruku bukan orang yang seperti itu." Lelaki itu pun berkata, "Aku sebenarnya nggak mau meragukannya, tapi ini pelajaran dari masa lalu yang aku alami. Bahkan orang tuaku dulu juga seperti ini." Jiang yang mendengar itu pun makin marah dan berkata, "Ketika guruku datang, aku pasti akan memberitahu guruku bahwa kau berbicara buruk tentang dia, dan guruku tidak akan mengampunimu." Melihat Jiang yang saat itu menangis, pria itu pun jadi nggak tega dan minta maaf karena udah bicara kasar. Namun kemudian pria itu pun berkata, "Bagaimana kalau kita bertaruh? Apakah gurumu akan datang atau tidak? Jika gurumu tidak datang untuk menyelamatkanmu, maka mulai sekarang kau harus memanggilku kakak yang baik. Jika gurumu berhasil menyelamatkanmu, maka selamatkan aku juga. Aku akan membawamu teh dan air setiap harinya, dan mulai sekarang akan memanggilmu bibi." Setelah mengatakan hal itu, pria itu pun berkata di dalam hati, "Tidak peduli menang atau kalah, aku tetap akan untung. Apa salahnya memanggilnya bibi? Agar bisa menghirup udara bebas, aku akan melakukan hal itu." Mendengar itu, Jiang pun berkata, "Tunggu saja, kau akan memanggilku bibi." Sin pun kemudian berpindah ke sisi lain di penjara bawah tanah. Terlihatlah 2 orang penjaga yang saat itu sedang berbicara. Seseorang pun berkata, "Kepala sekte dan sekelompok tetua membawa elit ke kolam teratai. Aku harus mengawasinya agar tidak ada yang salah di sini." Mendengar itu, orang yang ada di sampingnya juga berkata,
Tetapi di sini ada tetua pertama dan tetua kedua. Jika terjadi kesalahan, bahkan jika Yuzhang memiliki keberanian untuk datang ke sini, dia pasti akan kalah. Namun tiba-tiba Jutang pun langsung muncul di belakang mereka dan memukul pundak mereka yang membuat mereka saat itu sampai pingsan. Dan benar aja, Yuzhang saat itu datang menemui Jiang. Jiang pun saat itu menjadi senang dan berkata, "Aku tahu bahwa guru nggak akan pernah meninggalkanku." Yuzhang yang mengelus kepala Jiang itu pun berkata, "Maafkan aku karena diriku kau telah menderita selama ini." Jiang yang menang dari pemuda itu pun berkata, "Apakah perkataanku sebelumnya itu salah? Guruku kini datang menyelamatkanku, tapi kau tidak mempercayaiku, kau telah kalah." Mendengar itu, pria itu pun kaget dan berkata, "Senior, aku nggak bermaksud bermain-main seperti ini." Yuzhang pun saat itu bertanya pada Jiang, "Apa yang kalian bicarakan?" Jiang pun jelasin bahwa mereka baru membuat taruhan. Jiang pun minta Yuzhang untuk membawa orang itu juga karena dia akan jadi pelayan Jiang di masa depan. Pemuda itu pun berkata kepada Yuzhang, "Senior, namaku adalah Fan Jian. Bawa aku bersamamu. Meskipun aku tidak memiliki keterampilan, aku mahir dalam formasi. Pasti ada saatnya aku akan berguna." Yuzhang yang melihat Fan itu pun berkata di dalam hati, "Agak menarik, tapi akting murahan anak ini sungguh menyebalkan." Yuzhang pun kemudian berkata, "Baiklah, kau ikut dengan kami." Fan pun kemudian berkata pada Yuzhang, "Terima kasih senior, tetapi lebih baik senior menangkap tetua Sang dan membiarkannya melepas rantaiku. Rantai yang mengikat tanganku ini memiliki formasi penahan yang diatur olehnya." Yuzhang pun langsung melihat rantai itu dan berkata di dalam hati, "Menggunakan mata penghancur formasi, kau dapat melihat inti semua formasi di bawah tingkat Xuan. Dan tempat di mana energi spiritual berkumpul tidak diragukan lagi itu adalah inti formasi." Yuzhang pun saat itu dengan santai menggerakkan kedua jarinya sambil berkata, "Ngapain repot-repot ke sana? Lihatlah ini." Tiba-tiba rantai yang mengikat tangan Fan itu pun langsung terlepas, yang membuat Fan pun gak bisa habis pikir kenapa rantai itu bisa lepas dengan mudah. Fan yang kaget itu pun berkata di dalam hati, "Formasi pada rantai ini bahkan seorang kultivator di tahap akhir Golden Core gak bisa dengan paksa menerobosnya. Dan Guru Jiang yang hanya berada di tingkat Ruyuan bisa melepas hal ini. Apakah dia benar-benar kultivator di ranah Ruyuan?" Melihat kekuatan dari Yuzhang, Fan pun jadi tersenyum dan berkata, "Senior begitu kuat. Kesetiaanku kepada senior meningkat seperti air terjun." Yuzhang pun saat itu mengajak Fan untuk ikut pergi bersamanya. Tapi sebelum itu, Yuzhang bertanya kepada Jutang, "Kakak, apakah kau tahu di mana rumah harta karun Sekte Tuzao?" Mendengar itu, Fan pun langsung mengulurkan tangannya ke atas dan berkata bahwa dia tahu di mana letak harta itu. Fan pun berkata di dalam hati, "Senior ini sangat kuat dan meninggalkan kesan yang baik di hadapannya. Kurasa jika aku berbuat baik padanya, dia akan semakin senang padaku." Namun Jutang saat itu berkata, "Kita berada jauh di area inti Sekte Tuzao dan ada banyak bahaya di mana-mana. Jika pergi ke rumah harta karun, aku khawatir akan ada masalah." Yuzhang yang mendengar itu pun berkata, "Sulit untuk datang ke sini, tapi nggak mungkin kembali dengan tangan kosong. Sekarang 3 elit Sekte Tuzao telah habis. Kak, apakah kau nggak ingin menagih bunga kembali?" Jutang yang mendengar itu pun bertanya, "Bagaimana dengan pengawal yang pingsan?" Yuzhang pun menjawab, "Sekte Tuzao dan aku tidak memiliki perseteruan darah sebesarmu. Kau bisa mengetahui itu sendiri dan melakukan sesuatu yang kau mau." Dan setelah itu, Yuzhang pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Tetua Gui dan Tetua Sang saat itu lagi mengobrol. Tetua Sang pun berkata, "Entah kenapa, setelah kepala sekte membawa semua tetua ke kolam teratai, aku merasa gelisah.
Tetua Gui yang mendengar itu pun berkata, di bawah pandangan jauh ke depan Tetua Agung, jika ada yang salah, aku pikir kau terlalu banyak berpikir. Namun setelah itu Gui berkata di dalam hati, rubah ini benar-benar bijaksana. Tapi untungnya dia tidak memperhatikan pikiranku. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan bagus untuk pergi ke kakak tertua. Dan aku hanya beradaptasi dengan situasi selanjutnya. Namun Tetua Sang pun kemudian berkata, aku seolah merasa seolah aku melewatkan sesuatu yang tidak memperhitungkannya. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Di sisi lain, Yu Zhang, Fan, dan Jutang itu pun sedang menuju ke rumah harta karun dan terlihatlah dua orang yang ada di depan mereka. Kedua orang itu adalah penjaga harta karun yang menjaga tempat itu. Mereka pun ingin memberitahu kepada para tetua. Dan saat itu, di sisi lain terlihatlah Tetua Sang yang sangat terkejut. Sepertinya mereka berhasil menyampaikan informasi kepada Tetua Sang. Tapi sebelum itu, Mimin mau ngasih tahu dulu kalau manhwa yang kita bahas ini sebenarnya udah mentok. Dan tiap rilis itu satu chapter. Dan kali ini, Mimin udah pasti bakal bahas satu chapter. Semoga aja durasinya nggak terlalu pendek. Tapi kalau seandainya terlalu pendek, tetap bakalan Mimin upload. Mendengar informasi dari para bawahannya, Tetua Sang pun jadi kaget banget. Dia pun saat itu langsung mengajak Tetua Gui untuk segera pergi melihat keadaan di luar yang sedang terjadi. Scene pun kemudian berpindah. Terlihatlah kedua bawahan dari Tetua Sang yang saat itu sedang berjaga-jaga di depan tempat di mana letaknya harta karun berada. Mereka pun saat itu mengeluarkan pedang dari saku mereka. Melihat itu, Yu Zhang, Jutang, dan Fan pun saat itu santai aja. Dan gak lama setelah itu, Yu Zhang pun berkata kepada Jutang, kakak, aku serahkan yang di sini padamu. Jutang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, aku akan menagih bunga terlebih dahulu untuk itu. Dan setelah itu, Yu Zhang pun meminta Fan untuk tidak diam aja dan terus memimpin jalan menuju rumah harta karun. Fan yang mendengar perkataan dari Yu Zhang itu pun berniat untuk segera pergi. Namun tiba-tiba terdengarlah suara seseorang di sana yang membuat mereka bertiga pun jadi kaget banget. Orang itu pun berkata, kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sekte Tuzaoku dan semua kucing dan binatang ini ingin menyerang sekte Tuzaoku? Apakah kalian benar-benar ingin mencari kematian? Halo Jutang, lama tidak bertemu. Orang yang mengatakan hal itu adalah Tetua Sang yang ternyata udah sampai di sana bersama dengan Tetua Gui. Namun terlihatlah tepat di belakang Tetua Sang, Tetua Gui yang kesal dan berkata di dalam hati, benar-benar pantas menjadi kakak tertua. Dia berada di kolam teratai di permukaan, tetapi berhasil menyelinap ke dalam sekte Tuzao. Aku akan melihat kesempatan dan menemukan cara untuk membunuh Tetua Sang agar kakak bisa kembali. Scene pun kemudian berpindah ke sekte Mystical Sword. Terlihatlah Qian bersama Master Wang yang saat itu masih bermain. Master Wang pun kemudian berkata kepada Qian, bermain catur seperti berlatih ilmu pedang. Qian harus menyerahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam permainan itu. Dan Qian gak boleh membiarkan ada gangguan apapun dari pihak musuh. Bagaimana Qian akan memahami ilmu pedang yang mendalam di masa depan jika Qian terus lesu seperti ini? Qian yang sebenarnya nggak tertarik sama catur itu dan masih mengkhawatirkan hal lain pun berkata, apa yang guru ajarkan mungkin memang benar. Hanya saja murid ini masih mengkhawatirkan tentang Yu Zhang.
Mendengar hal itu, Master Wang pun kemudian mengarahkan bidak caturnya sambil berkata kepada Qian, "Gak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Yu Zhang dari Sekte Nine Sword Mountain. Biarkan Sekte Tuzhou yang menangani dirinya. Semua pasti akan sangat mudah diatasi oleh mereka." Mendengar itu, Qian pun kemudian berkata, "Tetapi guru, murid ini mendapat berita pagi ini bahwa Sekte Tuzhou mungkin akan memberontak." Mendengar itu, Master Wang agak sedikit kaget. Namun kemudian Master Wang berkata, "Itu agak menarik. Biarkan Lin pergi dan mengalahkan Sekte Tuzhou dan membawa Yu Zhang kembali. Dan katakan padanya, tentara itu mahal, jadi dia harus cepat." Mendengar perkataan dari Master Wang, Qian yang kaget itu pun berkata di dalam hati, "Kakak senior Lin, dia adalah sosok yang setengah langkah lagi menuju alam Nescensol dan hanya perlu 1 hari bagi dirinya untuk mencapai Sekte Tuzhou dengan kekuatan penuhnya." Dan karena itu, Qian pun langsung mematuhi perkataan dari Master Wang. Namun sebelum Qian pergi dari tempat itu, Master Wang pun bertanya, "Qian, apakah kau tahu kenapa gurumu ini terus mengincar Yu Zhang?" Qian yang mendengar itu pun gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Qian pun menjawab, "Pavilion Tianyu dan Sekte Mystical Sword saling berhadapan. Meskipun istana Zhenyuan tampak berdiam diri, mereka pasti juga sedang memata-matai secara rahasia. Jadi kita harus mencegahnya. Dan guru ingin mendapat warisan Nine Sword Mountain untuk memperkuat kekuatan Sekte Mystical Sword." Mendengar itu, Master Wang pun tertawa sambil berkata, "Kau di sisi lain memang benar, tapi ada sisi yang salah." Mendengar itu, Qian pun berkata bahwa dirinya itu meminta guru untuk menjelaskan keraguannya. Master Wang yang mendengar itu pun berkata dengan serius bahwa Sekte Mystical Sword dan Pavilion Tianyu serta Istana Zhenyuan memang kelas 1 di Prefektur Yongjing. Tetapi ada 2 sekte tersembunyi lainnya yang agak mengancam di sini. Itu adalah Sekte Tianchang dan Sekte Yuxian. Di sini Qian masih nggak mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh masternya. Dan karena itu Qian pun bertanya kembali dan berkata bahwa dirinya itu masih belum mengerti. Master Wang pun kembali tersenyum sambil berkata, "Kedua sekte tersembunyi ini memiliki orang-orang kuat di alam God Transformation. Guru harus mengandalkan warisan Nine Sword Mountain untuk menerobos ke alam God Transformation dan memimpin Sekte Mystical Sword untuk menjadi sekte tersembunyi ketiga di tempat ini." Dan setelah mengatakan hal itu, Master Wang pun berdiri dan berbalik ke arah Qian sambil berkata, "Pada saat itu terjadi, Pavilion Tianyu dan Istana Zhenyuan hanyalah awan mengambang di mata Sekte Mystical Sword, dan mereka bisa dihancurkan dengan sangat mudah." Xin pun kemudian berpindah ke Pavilion Tianyu. Terlihatlah Xing He yang sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatan tubuhnya. Dan saat itu terlihatlah aura yang sangat menggumpal tepat di sekelilingnya. Gak lama setelah itu datanglah seseorang yang menemui Xing He sambil berkata, "Kakak senior, kami akhirnya menemukan keberadaan dari Yu Zhang." Mendengar itu, Xing He pun langsung membuka matanya dan bertanya ada di mana Yu Zhang. Juniornya itu pun menjawab bahwa Yu Zhang ada di Sekte Tuzhou. Xing He yang mendengar itu pun mengeluarkan sedikit aura di tangannya dan merubah warna matanya sambil berkata, "Yu Zhang, kau telah berani mengejekku. Kali ini kau nggak mungkin bisa lepas dari genggamanku. Kau akan kubunuh." Di sini, Yu Zhang pun bertanya kepada Jiang apakah muridnya itu takut. Jiang yang mendengar perkataan dari sang guru pun menjawab, "Tidak, aku tidak takut pada apapun."
Di sisi lain, terlihatlah tetua Sang yang saat itu bertanya kepada Yuzang, "Siapa dirimu?" Mendengar itu, Fen Jian pun langsung menunjuk ke arah tetua Sang sambil berkata, "Hei Pak Tua, bisa tidak kau gunakan telingamu itu dengan baik, memegang matahari dan bulan serta memetik bintang-bintang? Tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Di bawah Golden Core, tapi dia tidak terkalahkan. Dia adalah sosok teranggun yang ada di dunia, dan namanya adalah..." Namun tiba-tiba perkataan dari Fen Jian itu pun berhenti karena dirinya sendiri juga nggak tahu nama dari Yuzang. Dia pun kemudian bertanya pada Yuzang, "Senior, aku belum tahu siapa namamu." Yuzang yang melihat itu pun jadi pelangak-pelongok dan tertawa di dalam hatinya. Yuzang pun berkata, "Bocah ini mengatakan hal-hal yang sangat menjengkelkan. Jika karakternya tidak buruk, aku akan mempertimbangkannya untuk menjadi murid ketigaku." Yuzang pun kemudian berkata, "Aku adalah Yuzang Feng dari Nine Sword Mountain." Mendengar itu, Fen Jian pun kembali berkata, "Senior adalah Nine Sword Mountain Yuzang. Apakah kau ketakutan? Cepat berlutut di hadapan senior." Mendengar perkataan dari Fen Jian yang saat itu terlalu menyebalkan, tetua Sang pun jadi kesal dan melepaskan auranya sambil berkata, "Dasar bocah kecil, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Fen Jian yang ketakutan itu pun langsung bersembunyi di balik tubuh Yuzang sambil berkata, "Senior, aku sangat takut. Dia sepertinya benar-benar ingin membunuhku." Dan tetua Sang pun berkata, "Kau adalah Yuzang. Tepat pada waktunya kau datang. Jadi tolong tetaplah di sini." Yuzang yang mendengar perkataan dari tetua Sang itu pun malah tertawa dan berkata, "Jika kau ingin aku tetap di sini, kau harus menahanku dengan kemampuanmu." Namun di sini Jutang pun maju dan berkata, "Hei Sanggong, akulah lawanmu." Di sini, tetua Sang pede banget dirinya bisa ngalahin Yuzang sama Jutang. Tetua Sang pun berkata, "Jangan khawatir, mari datang satu persatu." Dan tepat di belakang tetua Sang, terlihatlah tetua Gui yang tertawa sambil berkata di dalam hati, "Aku akan melakukan sesuatu dan memberikan kejutan sebentar lagi." Yuzang pun kemudian berkata pada Jutang, "Kakak, kau 1 lawan 2 apakah tidak masalah?" Mendengar itu, Jutang pun berkata, "Ini masalah sepele." Dan karena Jutang saat itu mengatakan bahwa dirinya sanggup, Yuzang pun kemudian mengajak Fen Jian untuk pergi meninggalkan Jutang. "Fen Jian, ayo pimpin jalannya." Melihat itu, tetua Sang pun jadi marah sambil berkata, "Jika kau ingin pergi, itu tergantung pada apakah aku setuju atau tidak." Dan terlihatlah lingkaran sihir tepat di ujung jari tetua Sang. Dan setelah semua energi itu terkumpul, tetua Sang pun berkata kepada tetua Gui, "Tetua Gui, aku akan berurusan dengan Yuzang, dan pengkhianat Jutang aku serahkan padamu." Namun tetua Gui kemudian memadatkan kekuatan tepat di ujung jarinya dan malah menyerang tetua Sang saat itu. Tetua Gui pun berkata, "Kakak tertua Jutang, biarkan aku membantumu untuk membunuhnya." Melihat keadaan yang saat itu sangat mengejutkan, tetua Sang pun jadi kaget banget dan berkata, "Hei tetua Gui, beraninya kau mengkhianati sekte Tuzao." Tetua Gui yang mendengar itu pun berkata, "Jika situasinya tidak memaksa saat itu, siapa juga yang akan bersedia menjadi tetua di sekte yang tidak layak ini? Aku nggak akan pernah melupakan kebaikan kakak tertua Jutang kepadaku." Jutang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Hahaha, kakak tetuamu tahu, hari ini kita dua bersaudara dan kita akan bersatu untuk membalaskan dendam saudara iparmu."
Melihat keadaan yang sangat menyulitkan itu, Tetua Sang masih tertawa dan berkata, "Aku benar-benar berpikir ini akan sangat menyenangkan. Jangan lupa, kalian berada di dalam formasiku, jadi kalian gak bakal bisa apa-apa." Namun tiba-tiba Yu Zhang mengarahkan pedangnya tepat ke arah formasi itu sambil berkata, "Formasi sampah seperti ini apa bagusnya? Lihatlah, aku akan menghancurkannya dengan satu tebasan pedang." Dan tiba-tiba dalam hitungan detik, formasi yang baru saja dibuat oleh Tetua Sang itu pun langsung hancur, yang bikin Tetua Sang pun langsung kena mental dan berkata, "Itu mustahil, bagaimana kau bisa melakukannya?" Dan tepat di dalam hatinya, Tetua Sang pun juga berkata, "Di antara mereka semua, yang paling aku benci adalah Yu Zhangfeng. Aku tidak menyangka ilmu pedang bocah ini begitu menakutkan." Yu Zhang yang mendengar pertanyaan itu pun menjawab, "Mau bagaimana aku menghancurkannya itu bukan urusanmu." Dan Yu Zhang pun kemudian berkata di dalam hati bahwa dia bisa menghancurkan formasi itu dengan sangat mudah. Dan setelah itu Yu Zhang pun pergi sambil berkata, "Kak, dia akan menyerahkan semuanya padamu untuk membalas dendam. Aku akan pergi untuk mendapatkan beberapa barang bagus dulu." Mendengar perkataan dari Yu Zhang itu, Yu Tang pun berkata pada Yu Zhang, "Baiklah, kau duluan saja. Serahkan yang di sini kepadaku." Di sini, Tetua Gui pun langsung memadatkan kekuatannya sambil berkata, "Kakak tertua, mari kita pergi bersama untuk mengalahkannya." Yu Tang yang mendengar itu pun juga berkata, "Baiklah, ayo kita serang bersama." Dan di sini Tetua Sang pun jadi mulai putus asa sampai melepaskan kekuatan yang sangat besar di tempat itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Yu Zhang yang saat itu udah sampai di suatu tempat dan terlihatlah 3 penjaga yang menjaga tempat itu. Namun melihat ketiga penjaga itu, Yu Zhang pun berkata, "Aku nggak akan menebaskan pedangku." Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung maju menyerang Yu Zhang sambil berkata, "Jangan takut, dia hanyalah bocah di alam Truyuan. Ayo pergi bersama." Namun Yu Zhang saat itu benar-benar gak bergerak sama sekali dan cuma melepaskan auranya aja. Namun dari aura niat pedangnya Yu Zhang, mereka bertiga pun langsung kena mental dan berkata, "Ayo kita semua mundur. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi." Tapi sayangnya, Yu Zhang gak sebaik itu untuk melepaskan musuh-musuhnya pergi. Yu Zhang pun kemudian melepaskan tebasan pedang ke arah mereka, yang membuat mereka semua pun saat itu sampai meninggoy. Dan setelah sampai di depan pintu, Fan Jian pun berkata kepada Yu Zhang, "Senior, ada formasi gerbang rumah harta karun. Jadi ini tidak mudah untuk diterobosnya." Namun Yu Zhang yang mendengar itu dengan percaya diri berkata, "Tidak masalah. Ini adalah inti dari formasi gerbang." Dan dalam sekejap, Yu Zhang pun mengarahkan pedangnya ke depan dan langsung menghancurkan formasi itu. Melihat itu, Fan Jian pun jadi kaget banget dan berkata di dalam hati, "Astaga, dewa macam apa senior ini sebenarnya? Tidak peduli formasi apa yang ada di depannya, semua itu bisa dihancurkan dengan pedangnya." Aku mendengar dari orang tuaku sebelumnya bahwa beberapa senior yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu pedang bisa mengalahkan semua mantra dengan satu pedang. Senior harusnya menjadi master yang seperti itu. Dan setelah itu, mereka pun langsung memasuki tempat itu. Yu Zhang yang melihat semua harta itu pun berkata di dalam hati, meski kebanyakan dari mereka adalah bahan tingkat huang, ada juga beberapa hal yang bagus. Yu Zhang pun kemudian mengambil 3 pil di tempat itu sambil berkata di dalam hati, "Aku nggak menyangka bahwa aku dapat memanen 5 elemen roh ki di dalam perjalanan ini. Dan sekarang
Setelah 5 elemen roh ki telah dikumpulkan, aku jadi bisa menerobos ke alam Golden Core. Yu Zhang saat itu juga mengambil sebuah buku dan berkata, Xiang dan Yu Yao tidak memiliki bakat dalam kultivasi pedang. Mungkin dia bisa mencoba mantra tanah. Dan di sini, Yu Zhang pun berkata kepada Fan Jian, Fan Jian, apakah kau sudah memikirkan rencana masa depanmu? Fan Jian pun kemudian berkata, semua kerabatku telah meninggal di tangan Sekte Tuzao dan aku tidak punya tempat tujuan. Jadi aku hanya berharap bisa tinggal bersama dengan senior. Yu Zhang yang mendengar itu pun mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, aku terkejut melihat keberanianmu. Kau adalah bakat unik dalam menumbuhkan kultivator immortal dan aku bisa menerimamu sebagai muridku. Dan itu adalah pendapatku. Fan Jian pun saat itu langsung memberikan hormat kepada Yu Zhang sambil berkata, murid Fan Jian memberikan hormat kepada guru. Yu Zhang pun tertawa dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid ketigaku. Xin pun kemudian berpindah ke kolam teratai. Terlihatlah Ancai yang saat itu sedang bersama dengan Heng Hong di tempat itu. Ancai pun berkata kepada Heng Hong, Xiu saat ini telah bersembunyi. Heng Hong yang mendengar itu pun menjawab, baguslah kalau begitu. Dia pasti akan mengambil tindakan jika ada sesuatu yang salah. Ancai pun membenarkan hal itu dan mereka pun bertanya-tanya, apakah semuanya akan berjalan baik seperti yang diharapkan oleh senior. Heng Hong pun kemudian berkata, kekuatan pemimpin kita jauh jika dibandingkan dengan orang biasa. Dia pasti akan baik-baik aja. By the way, kau sangat peduli dengan pemimpin sekte. Kau tidak mungkin tertarik dengan pemimpin sekte kan? Mendengar perkataan itu, Ancai pun langsung malu-malu dan berkata, apa yang kau katakan? Mendengar hal itu, Heng Hong pun berkata kepada Ancai yang pipinya memerah itu, kau harus bekerja lebih keras lagi karena ada banyak sainganmu. Dan gak lama setelah itu, datanglah Master Sekte Tuzao dengan antek-anteknya. Dan setelah itu, Master Sekte Tuzao pun berkata di dalam hati, jika bukan untuk anakku, aku tidak akan menemui orang-orang sampah seperti kalian. Dan setelah itu pemimpin sekte pun bertanya, di mana anaknya? Ancai yang mendengar itu pun menjawab, dia ada di tempat yang tidak bisa kau jangkau. Dan setelah itu Heng Hong pun kembali melanjutkan perkataan dari Ancai, kalau kau ingin Master Sekte mudamu selamat, di mana Jianglan? Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzao pun berkata, jadi namanya Jianglan. Setelah anakku kembali ke Sekte Tuzao, aku akan mengembalikannya pada Nine Sword Mountainmu. Mendengar itu, Heng Hong pun berkata, berarti kita tidak perlu bicara. Jika tidak perlu bicara, maka pulanglah dari tempat ini. Di sini, Patriark Sekte Tuzao pun berkata, di mana Yu Zhang dan Jutang? Biarkan mereka datang dan berbicara padaku. Kalian berdua itu tidak memenuhi syarat. Namun Heng Hong yang mendengar itu pun berkata, bagaimana kami tahu tentang Jutang? Dia bukan berasal dari Nine Sword Mountain kami. Ancai yang ada di sebelah Heng Hong itu pun juga berkata, apapun keberadaan kepala Yu Zhang, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa kami harus berbicara padamu? Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzao pun jadi kesel banget dan berkata, anakku tidak ada di sini dan pemilik yang sah tidak ada di sini. Jadi nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku ingin melihat apakah Yu Zhang dapat menahan nafas setelah membunuh semua orang di Nine Sword Mountain ini. Aku akan membunuh kalian. Bunuh semua yang ada di sini. Jangan biarkan satu pun lepas dari tempat ini. Setelah kata-kata dari sang patriark, seluruh pasukan dari Sekte Tuzao langsung mengelilingi Heng Hong dan juga Ancai yang ada di bawah. Ngelihat mereka yang saat itu langsung dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang kuat.
Heng Hong pun berkata, harusnya semua akan sejalan sama keinginanmu. Tapi sayangnya kami memiliki support yang hebat. Ancai saat itu juga berkata dengan senyuman. Mereka bahkan memandang tinggi Nine Sword Mountain kami. Mereka yang datang ke sini berada di atas tahap menengah alam Truyuan. Dan tepat saat itu, Heng Hong pun memberikan tanda siulan sebagai tanda perang dimulai. Dan saat itu, pasukan dari Heng Hong pun langsung menyerbu tempat itu. Gak cuma itu aja, Siu pun saat itu juga muncul menyapa Patriark dengan berkata, "Hei Patriark Gong, lama tidak bertemu." Melihat kehadiran Siu saat itu, Patriark Sekte Tuzhou pun makin kena mental dan berkata, kenapa kau masih hidup saat ini?" Siu pun saat itu tersenyum sambil menjawab, "Kau kan belum mati, kenapa aku harus mati?" Di sisi lain, tepat di belakang Master Sekte Tuzhou, terlihatlah Tetua Liu yang berkata di dalam hati, "Jika aku mengirim transmisi suara ke Wei dan juga Tetua Shen, ada resiko ketahuan oleh Patriark Gong. Dan kakak tertua juga masih belum muncul. Apa yang harus kami lakukan?" Tetua Liu pun saat itu mengalihkan pandangannya kepada Tetua Wei dan sepertinya menyadari sesuatu. Karena saat itu Tetua Wei memberikan jempol mantapnya sebagai tanda bahwa keputusan dari Tetua Liu itu saat ini memang tepat. Tetua Liu yang melihat itu pun berkata di dalam hati, "Seperti yang diharapkan darimu, kau sebenarnya juga ingin menusuk Gong Yu dari belakang dari tadi. Mari kita berikan kesempatan kepada Patriark ini untuk hidup lebih lama." Melihat Tetua Liu dan Tetua Wei yang saat itu udah kompak, Tetua Shen yang ada di belakang pun berkata di dalam hati, "Kakakku memang sangat baik. Kita akan bekerja sama dan melindungi adik perempuan kita." Namun di sisi lain, Liu yang melihat itu dari kejauhan pun merasakan firasat buruk yang aneh. Dan Xin pun kembali berpindah menampilkan Yuzhang. Yuzhang pun saat itu berkata, "Fen Jian, ini adalah kakak senior keduamu. Untuk kakak senior tertua, aku akan mengenalkannya padamu nanti." Fen pun saat itu langsung menunduk kepada Jiang dan berkata, "Salam kakak senior kedua." Tapi Jiang yang mendengar itu malah berkata dengan tersenyum, "Bukankah kau harus memanggilku Bibi?" Fen yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Kakak senior, kita semua berasal dari sekte yang sama. Jadi taruhan itu apakah masih diperlukan?" Jiang yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Itu masalah yang berbeda. Kau harus rela mengakui kekalahanmu." Dan saat itu, Yuzhang pun memegang kepala Jiang sambil berkata, "Baiklah, mulai sekarang kalian semua dari sekte yang sama. Jadi bercandanya sudah cukup." Jiang yang mendengar itu pun langsung mematuhi perkataan dari Yuzhang. Jiang pun kemudian memanggil Fen untuk mendekat ke arahnya. Fen yang mendengar itu pun langsung mendekat dengan sangat senang. Namun tiba-tiba Jiang malah mengelus kepala Fen dengan berkata, "Adik junior, jadilah adik yang baik mulai sekarang. Kakak seniormu ini akan melindungimu." Melihat itu, Yuzhang pun jadi tertawa lepas melihat tingkah laku kedua muridnya. Sedangkan Fen saat itu terlihat malu banget. Di sisi lain, pertarungan Tetua Sang dengan Tetua Gui serta Jutang juga masih terjadi. Yuzhang yang udah keluar dari tempat itu pun berkata, "Tidak mungkin. Keduanya berada di atas tahap akhir dari alam Jindan, dan mereka tidak dapat memenangkan kultivator di alam Jindan tahap menengah." Mendengar itu, Fen pun menjawab, "Meskipun kultivasi dari Sanggong tidak terlalu tinggi, dia sangat mahir dalam formasi. Meskipun dia akan kalah dari keduanya, tapi dia nggak mungkin bisa kalah dalam waktu yang singkat. Aku berpikir dia berencana untuk menunda waktu dan menunggu Patriark Gong kembali." Mendengar itu, Yuzhang pun berkata kepada Fen dengan wajah yang sangat serius, "Kau bawalah Jianglan ke kaki gunung dan sembunyikan tubuh dan nafasmu. Apakah ada masalah?" Fen yang mendengar itu pun berkata,
Guru, aku ini ahli dalam formasi. Tidak mungkin membodohi master formasi seperti Sanggong. Tetapi, kultivator biasa di alam Truyuan tidak masalah bagiku. Aku bisa bersembunyi dengan mudah. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Yu Zhang pun pergi dari tempat itu sambil berkata, "Bawalah pergi kakak seniormu dan lindungilah dia dengan baik." Dan tepat saat itu, Yu Zhang pun sampai di samping Jutang. Melihat kehadiran Yu Zhang saat itu, Tetua Sang pun jadi kebingungan dan berkata di dalam hati, "Sangat sulit bagiku untuk berurusan dengan mereka berdua sekarang. Ditambah dengan Yu Zhang, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Dan di sini, Yu Zhang yang udah sampai itu pun berkata kepada Jutang, "Kak, itu hanya formasi. Apakah sulit untuk menghancurkannya?" Mendengar itu, Jutang pun berkata kepada Yu Zhang, "Kau pikir semua orang itu aneh seperti dirimu?" Dan saat itu, Yu Zhang juga bertanya kepada Jutang, siapa orang yang ada di sampingnya itu. Tetua Gui yang melihat dirinya ditanya itu pun berkata kepada Yu Zhang, "Kepala Yu, aku adalah Jiang Gui. Mari kita bunuh Sang bersama-sama." Mendengar itu, Yu Zhang pun berkata dengan serius, "Baiklah kalau begitu, rekan Taoist Gui dan kakak, lihatlah bagaimana cara aku menghancurkan formasi ini. Dan untukmu Tetua Sang, kau juga telah melihat bahwa ada banyak musuh sekarang. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir?" Tetua Sang yang mendengar itu pun berkata, "Hanya karena kau, anak kecil yang tidak berambut. Apakah kau mampu untuk membunuhku? Itu hanya akan membuatku tertawa. Ketika kepala sekte kembali dengan elit sekte, itu akan menjadi kematianmu." Mendengar itu, Yu Zhang pun tertawa dan berkata, "Jika kau bunuh diri sekarang, aku bisa membuat keputusan untuk tidak menyakiti kehidupan murid biasa sekte Tuzao." Tapi mendengar itu, Tetua Sang berkata, "Murid-murid biasa ini, sekte Tuzauku dapat menerima banyak murid sebanyak yang aku mau. Jadi bunuhlah mereka sesuka hatimu." Mendengar itu, murid-murid yang ada di tempat itu pun jadi ketakutan karena mendengar kata-kata jahat dari tetua mereka. Yu Zhang yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari tetua agung sekte Tuzao, bahkan murid-murid tidak dianggap olehnya." Jutang yang mendengar itu pun berkata, "Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Jika kau menghancurkan formasinya, Sanggong tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar kata-kata mereka, Tetua Sang pun berkata sambil tertawa, "Kau ingin menghancurkan formasi ini? Jangan bermimpi." Sanggong yang mulai cemas itu pun berkata di dalam hati, "Formasi ini adalah formasi terbaik dari peringkat Huang. Dan tidak mudah bagi seseorang kultivator di alam Jindan untuk menerobosnya. Aku berharap Master Sekte dan yang lain bisa bergegas kembali sebelum batu rohku habis." Namun saat itu Yu Zhang mengarahkan satu tebasan tepat ke arah penghalang. Yu Zhang yang melihat itu pun berkata di dalam hati, "Benar-benar ada sesuatu tentang formasi ini." Tetua Sang yang melihat itu pun menyepelekan Yu Zhang dengan berkata, "Nak, seranganmu itu masih terlalu lembut." Yu Zhang pun berkata kepada Gui dan juga Jutang, "Kakak dan Gui, ayo kita lakukan bersama." Yu Zhang pun saat itu melepaskan teknik pedang San yang gaya menghancurkan tanah tepat ke arah penghalang itu. Jutang saat itu juga melepaskan serangan dari Earth Dragon Yin. Dan saat itu, Gui juga melepaskan serangan terkuatnya ke arah penghalang. Melihat serangan yang begitu kuat itu, Tetua Sang pun saat itu mulai kesulitan. Yu Zhang pun saat itu berkata, "Kau tidak lagi bisa bertahan. Potonglah." Tiba-tiba, serangan besar itu pun langsung menghantam tempat itu. Tetua Sang yang melihat itu pun kaget banget dan berkata, "Bagaimana kau bisa memiliki niat pedang yang begitu menakutkan?" Namun Yu Zhang saat itu juga berkata di dalam hati, "Formasi ini juga memiliki keistimewaan sendiri.
Sang mampu menahan kita sekian lama dengan formasi ini aja. Tapi sayangnya, karena serangan gabungan sebelumnya, penghalang dari tetua Sang itu pun langsung hancur saat itu. Tetua Gui pun saat itu memberikan sebuah belati kepada Jutang dengan berkata, "Kakak tertua, ayo bunuh dia." Tetua Sang yang udah ketakutan itu pun berkata, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Yuzang pun berkata, "Kau saat ini hanyalah orang sekarat. Apa yang ingin kau katakan?" Tetua Sang pun berkata, "Jutang, apa yang terjadi saat itu? Aku minta maaf padamu, dan aku tidak punya apa-apa yang akan dikatakan ketika aku akan mati di tanganmu. Yuzang adalah orang yang dicari oleh Sekte Mystical Sword. Jika kau terlibat dengannya, Sekte Mystical Sword tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi Jutang, jika kau mengalahkannya, aku bisa membantumu agar memiliki perkembangan lebih baik dengan Sekte Mystical Sword." Namun Yuzang yang mendengar itu pun mendekat ke arah Jutang sambil berkata, "Saudaraku, jangan membuat masalah. Apakah kau tahu hubungan apa yang aku miliki dengannya? Dia adalah kakakku. Kau menaburkan perselisihan antara kami berdua. Apakah otakmu itu udah rusak? Ayolah kakak Jutang, cepat bunuh dia. Melihatnya saja sudah membuatku semakin kesal." Jutang pun saat itu mendekat ke arah Sang sambil berkata, "Aku akan menagih hutangmu saat itu. Dan dalam beberapa hari, aku akan menurunkan Gong dari tahtanya untuk menemanimu." Dan tepat saat itu, tetua Sang pun langsung dibunuh di tempat itu. Melihat itu, tetua Gui pun berkata, "Murid-murid Sekte Tuzao bubar dengan sendirinya, tetapi hanya satu nyawa yang selamat. Mulai hari ini, Sekte Tuzao telah hilang." Mendengar itu, Yuzang pun berkata, "Kak, di sini hampir sama. Aku juga akan menjemput muridku. Ayo pergi ke kolam teratai secepatnya. Aku khawatir akan ada masalah jika kita menundanya terlalu lama." Di sini, fan yang udah kabur itu pun bertanya pada Jiang, "Kakak senior, apakah menurutmu guru benar-benar bisa mengalahkan tetua Sang?" Jiang yang mendengar itu pun berkata dengan santai, "Guru adalah orang paling kuat di dunia, dan tetua Sang jelas bukan lawannya." Namun mendengar itu, fan pun berkata dengan cemas, "Namun Prefektur Yongjing ini sangat besar. Pasti ada banyak orang yang lebih baik dari guru." Namun Jiang berkata dengan wajah yang sangat yakin, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tetapi aku juga tahu bahwa guru adalah orang yang telah memberikanku rumah. Jadi aku akan berlatih keras dan membunuh semua rintangan di jalan guru di masa depan." Mendengar itu, fan pun jadi senang dan berkata, "Kakak senior, dunia berkultivasi menjadi immortal bukan tentang berkelahi dan membunuh aja. Ini tentang cara dunia." Namun sebenarnya fan itu juga khawatir kenapa gadis kecil seperti Jiang sangat ingin membunuh. Namun tiba-tiba muncullah Yuzang tepat di belakang mereka. Yuzang berkata, "Fan Jian, kau bisa memahami semuanya dengan sangat baik." Melihat kehadiran Yuzang saat itu, Fan dan Jiang pun langsung memberikan salam kepada Yuzang. Yuzang pun saat itu berkata, "Aku akan mengirim kalian kembali terlebih dahulu. Kakak seniormu saat ini telah menunggu." Jiang pun berkata, "Guru, bisakah kau juga membawaku ikut pergi ke kolam teratai?" Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kakak senior, kekuatan kita ini masih rendah. Jika kita pergi, kita hanya akan menimbulkan masalah untuk guru. Semuanya telah diatur dengan baik oleh guru." Mendengar itu, Yuzang pun jadi terharu dan berkata di dalam hati, "Fan memiliki temperamen yang sangat halus. Jika dapat dikultivasikan dengan baik, dia juga bisa digunakan sebagai bakat untuk mengelola Nine Sword Mountain di masa depan." Scene pun saat itu kembali berpindah menampilkan Nine Sword Mountain. Terlihatlah Yu Yao yang saat itu sedang menanti mereka.
Dan melihat Yuzhang yang saat itu membawa adik juniornya, dirinya itu pun jadi seneng banget. Namun di sini Yu Yao penasaran dengan Fan. Dia pun langsung bertanya siapa Fan. Fan pun langsung memberikan hormat kepada Yu Yao dengan berkata, "Aku adalah murid baru dari guru." Adik junior Fan Jian memberikan hormat kepada kakak senior. Dan saat itu, Yu Yao pun langsung mendekat ke arah Jiang sambil berkata, "Baguslah kalau kau baik-baik saja. Maaf, karena aku tidak bisa melindungimu dengan baik." Jiang yang mendengar itu pun berkata kepada Yu Yao, lawannya adalah seorang Jindan yang kuat. Jadi, Jiang gak mungkin berani menyalahkan kakak senior. Dan setelah itu, Yuzhang pun berkata kepada murid-muridnya, "Tenangkanlah diri kalian di dalam. Guru akan pergi ke kolam teratai terlebih dahulu." Mereka bertiga pun saat itu memberikan hormat kepada Yuzhang. Melihat Yuzhang yang pergi saat itu, Yu Yao pun berkata, "Guru, kau harus kembali dengan selamat." Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kakak senior, pedang guru itu bisa melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Tetapi sekarang dia berada di dalam jarak 30 mil. Jadi suaramu tidak bisa didengar." Mendengar itu, Yu Yao pun berkata, "Bukankah wajar jika seorang murid mengkhawatirkan gurunya?" Jiang saat itu juga berkata, "Jika bukan karena kekuatan kita yang sangat rendah, kita pasti akan menemani guru untuk membunuh musuh." Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kedua kakak seniorku, kalian benar-benar ingin pergi. Itu bukannya tidak mungkin." Mendengar itu, Jiang dan Yu Yao pun berkata, "Tapi guru tidak membiarkan kita pergi dari kolam teratai ini. Jika guru tahu hal itu, kita pasti akan dimarahi." Fan pun saat itu berkata, "Guru tidak membiarkan kita pergi karena kita lemah dan tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Jika kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri dan membantu guru, bahkan jika guru mengetahuinya, dia tidak akan terlalu banyak menyalahkan kita." Mendengar itu, Yu Yao pun langsung bertanya pada Fan apa yang bisa dilakukannya. Fan pun saat itu berkata, "Junior ini mengerti sedikit tentang formasi. Jadi aku hanya perlu membuat piringan formasi untuk menyembunyikan tubuh dan aura kita bersama. Dan karena kita berada di tepi medan perang, aku yakin gak ada yang bisa menemukan kita." Mendengar itu, Yu Yao pun langsung menarik tangan Fan untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, perang besar pun masih terjadi. Patria Gong pun saat itu berkata kepada pasukannya, "Ayo mulai perang." Namun tiba-tiba, Xiu merasakan keanehan dari tempat itu. Karena tepat di belakang Patria Gong, terlihatlah tetua Liu yang saat itu udah menusukkan belatinya pada Patria Gong. Itu membuat Patria Gong pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Bahkan saat itu, tetua Sang pun langsung muncul tepat di depan Xiu untuk melindungi Xiu. Namun saat itu, tetua Liu yang melihat itu pun berkata di dalam hati, bukankah mereka ini terlalu cepat? Kita harus menunggu kakak tertua muncul terlebih dahulu. Tapi karena udah terlanjur, lupakan saja." Dan saat itu, tetua Wei pun mendekat ke arah Sen sambil berkata, "Sen, apa maksudmu? Bukankah kita akan pergi bersama?" Sen yang mendengar itu pun berkata kepada tetua Wei, "Maksudku, ayo kita lindungin gadis kecil ini dulu, bukan malah membunuhnya." Namun sayangnya, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Liu yang udah turun bersama dengan kedua saudaranya itu pun sangat kaget melihat Patria Gong yang ternyata masih hidup. Patriark Sekte Tuzao Gong pun kembali berkata, "Beraninya kalian mengkhianati Sekte Tuzaoku. Baiklah, karena kalian telah mengkhianati Sekte Tuzao, hari ini aku akan membersihkan kalian semua." Namun tepat setelah kata-kata itu, kejadian yang lebih mengejutkan pun kembali terjadi. Yuzhang, Yutang, dan juga Gui telah sampai ke tempat itu. Melihat itu, adik-adik senior dari Yutang pun jadi kesenangan dan langsung menyapa kakak seniornya. Yuzhang yang mendengar itu pun berkata kepada Yutang, "Kak,
ketiga harta hidup ini juga merupakan ulahmu. Jadi mereka juga ada di pihakmu. Yutang yang mendengar itu pun berkata kepada Yuzang, mereka bertiga memang sudah seperti ini sejak kecil. Melihat adanya tetua Gui tepat di samping Yutang, Patria Gong pun jadi kaget banget dan berkata, "Hei Jiang Gui, kau juga berani mengkhianati diriku. Apa yang terjadi pada tetua Agung Sang?" Mendengar itu, Yuzang pun berkata dengan santai, "Apa lagi yang bisa dilakukannya selain mati? Oh iya si bodoh, kau saat ini dikelilingi oleh pemberontak. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa melawanku. Patria Gong, kau harus menyerah lebih awal." Mendengar itu, Patria Gong pun berkata, "Apakah kau kira aku benar-benar telah kalah?" Dan saat itu, Patria Gong pun berkata kepada seluruh pasukan yang tersisa, "Momen hidup dan mati untuk Sekte Tuzauku kini telah tiba. Bunuh jalan berdarah." Mendengar itu, seluruh pasukan pun agak kaget mendengar suara patriark yang bergema. Patriark Sekte Tuzau pun berkata di dalam hati, "Untuk sementara, ketika para murid dari sekte bergegas untuk membunuh, aku akan kabur dari tempat ini." Namun saat itu, Yuzang merasakan sesuatu keanehan karena Yuzang merasakan aura pedang. Dan tepat saat itu, muncullah seseorang di tempat itu. Yuzang yang melihat orang itu pun berkata di dalam hati, "Itu adalah pedang terbang. Mungkinkah seseorang dari sekte Mystical Sword datang ke sini?" Orang itu muncul ketika mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik. Yutang pun saat itu bertanya kepada orang itu, "Bisakah kau sebutkan siapa namamu?" Orang itu berkata bahwa dia berasal dari sekte Mystical Sword yang bernama Lin Pingbu. Melihat kehadiran Lin saat itu, Yutang pun berkata, "Ini adalah hal yang buruk." Yuzang yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah Lin itu sangat kuat? Yutang pun menjawab, "Lin adalah murid jenius dari sekte Mystical Sword selama 200 tahun. Dan sekarang dia adalah seorang kultivator pedang yang sangat dekat dengan alam Nation Soul yang kuat." Mendengar itu, Yuzang pun kaget dan berkata di dalam hati, "Yao, sekte Mystical Sword benar-benar menganggapku sangat tinggi. Mereka bahkan sampai mengirim alam setengah Nation Soul. Kenapa aku tidak menyelinap pergi dari tempat ini?" Namun Yuzang saat itu mengeluarkan senjatanya sambil berkata, "Ini sangat buruk. Itu di luar pertanyaan. Mari kita bermain dengan hidup kita mulai sekarang." Melihat tingkatan rana dari Yuzang yang saat itu hanya berada di alam rendah Truyuan, Lin pun berkata, "Kau bisa menyadari niat pedang untuk memutar pedang sesuka hatimu. Sekarang aku mengerti kenapa Tetua Wang sangat ingin membawamu kembali ke sekte Mystical Sword. Aku akan memberikanmu penawaran. Bagaimana jika kau ikut denganku dan aku tidak akan membunuh mereka?" Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzau pun berkata, "Kakak senior Lin, Yuzang itu sangat licik. Kita tidak bisa meninggalkan masalah seserius ini." Namun Lin yang mendengar itu pun berkata kepada Patriark, "Apakah kau ingin mengajariku melakukan sesuatu mengenai masalah sekte Tuzau? Aku akan mencarikan tes saat aku turun nanti." Dan tepat saat itu, dirinya itu pun langsung menyerang tepat ke arah Patriark. Patriark yang menerima serangan itu pun berkata di dalam hati, "Apakah sekte Mystical Sword telah memahami rencana kami?" Yuzang yang melihat kekuatan itu juga berkata di dalam hati, meskipun orang ini belum menyadari niat pedangnya, tetapi dia bisa memancarkan aura pedang cuma dari matanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kengeriannya. Yuzang pun saat itu berkata kepada pasukannya, "Aku akan pergi duluan. Kalian teruskanlah yang di sini." Melihat itu, Lin pun langsung berkata sambil mengeluarkan pedangnya, "Sia-sia saja menggunakan niat pedang yang begitu indah di tanganmu." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!